Tony hanya dengan lembut memukul porselen, langsung mengenali bahwa vas porselen yang dipegangnya adalah tiruan. Pemilik toko yang ada di sampingnya terkejut melihat teknik menilai barang langka Tony yang unik. Dia menyadari bahwa itu adalah metode terkenal yang disebut horizontal plug method. Tony melanjutkan penjelasannya. Dulu ada sebuah bengkel kerajinan yang ahli dalam meniru porselen jenis ini, dan vas ini adalah tiruan yang dibuat oleh mereka. Para ahli lain yang mendengar penjelasan ini, semuanya terkejut dengan pengetahuan sejarah Tony. Tak disangka pemuda-muda ini begitu mengetahui banyak hal masa lalu. Pada saat itu, pemilik toko menyatakan bahwa porselen ini sudah melalui uji molekuler. Laporan alatnya tidak mungkin salah. Tony dengan marah berkata, harus menunjukkan perbedaan antara barang asli dan tiruan. Kemudian dia berbalik dan mengeluarkan barang kerajinan modern lainnya, meminta pemilik toko untuk mengikis bahan dari barang itu, dan membandingkannya dengan porselen yang ada di tangannya. Setelah pemilik toko mengikis bahan tersebut, ternyata kedua bahan itu persis sama. Penemuan ini membuat para ahli lain tercengang. Sementara itu, putri pemilik toko yang berdiri di samping, langsung menyadari bahwa Tony adalah seorang talenta langka. Pada saat yang sama, pemilik toko yang melihat barang yang dibelinya seharga 2 juta ternyata palsu. Marah dan hampir pingsan, putri pemilik toko buru-buru mendekati untuk menenangkan ayahnya, memintanya untuk tidak terlalu terbebani, dan menyatakan bahwa hadiah ulang tahun untuk kakeknya perlu diperhatikan lebih baik lagi. Melihat situasi ini, Tony langsung berjalan keluar, dan ahli-ahli lain mengikuti keluar juga, menanyakan nama Tony, sambil mengagumi bahwa dunia barang antik akan memiliki satu legenda lagi. Kemudian putri pemilik toko mengikuti Tony ke jalan barang antik. Pada saat itu, Tony bertanya padanya apa yang harus diberikan sebagai hadiah untuk kakeknya. Putri pemilik toko menjawab bahwa dia membutuhkan koleksi orang terkenal. Semakin mahal semakin baik. Tony langsung berkata bahwa di jalan ini, hanya koin emas di dalam kepompong emas yang paling berharga. Kemudian Tony pergi untuk bernegosiasi dengan penjual. Putri pemilik toko terkejut melihat Tony bisa melihat koin emas dari jarak sejauh itu. Sementara itu, Tony berpura-pura memilih barang lainnya. Setelah mengamati dengan seksama, dia mengenali bahwa koin emas ini bernilai sekitar 50.000 dolar. Kemudian dia sengaja mengambil vas porselen di sebelahnya, dan meminta penjual untuk menjelaskan gambar di vas itu. Tanpa disengaja, Tony menjatuhkan vas porselen di tanah, tepat menghempaskan koin emas di dalam kepompong. Penjual sangat marah, langsung meraih Tony dan menuntut kompensasi. Kemudian dia mengeluarkan kalkulator dan menekan beberapa tombol, mengatakan bahwa jumlah kompensasinya adalah 7.000 dolar. Tony mendengar itu dan mengeluh tentang betapa serakahnya penjual itu. Barang yang seharga 100 dolar malah dituntut 7.000 dolar. Tapi dia tetap berpura-pura malu, mengatakan bahwa dia hanya punya 1.000 dolar. Mendengar itu, penjual langsung marah. Tetapi orang-orang lain yang melihat kejadian itu segera maju untuk melerai. Penjual pun tidak berniat memperbesar masalah. Akhirnya Tony mengeluarkan satu-satunya 1.000 dolar yang dia punya, dan memberikannya kepada penjual. Kemudian dia berkata bahwa karena sudah membayar, dia juga harus membawa pulang pecahan vas yang tadi. Penjual tanpa berpikir panjang langsung memberikan Tony sebuah tas. Lalu Tony dengan hati-hati menyelipkan koin emas ke dalam tas. Ketika putri pemilik toko melihat Tony membawa koin emas ke arahnya, dia mengagumi keahlian Tony, yang berhasil mengambil keuntungan besar. Tapi Tony berkata bahwa itu hanya harta kecil. Kemudian dia membawa putri pemilik toko ke toko barang antik lainnya, memberikan koin emas itu, dan bertanya pada pemilik toko apakah mereka tertarik untuk membelinya. Pemilik toko memeriksa dan Tony bertanya berapa harga yang ingin dibayar. Tetapi pemilik toko hanya menawarkan 200 dolar, mengatakan bahwa koin emas ini adalah koin biasa. Tony hanya bisa mengingatkan pemilik toko untuk memeriksa dengan lebih teliti. Pada saat itu, pintu terbuka dan sebuah mobil mewah masuk. Dan yang datang adalah anak orang kaya dan mantan pacar Tony.